Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah konseling sosial akan menjelaskan mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap remaja pertengahan yang menonton video porno. Sebelum masuk ke penjelasan, yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Siti Turhana. Hai, kenalin nih, nama aku Syara Ayuni Fadilah Putri. Halo semuanya, nama aku Fadila Cahyaningsih. Halo, perkenalkan aku Agita Khuzairiyah Nur Islami Hadiko. Langsung aja yuk kita ke penjelasannya. Adanya internet merupakan perkembangan yang baru dalam dunia teknologi. Semua orang dapat mengaksesnya, salah satunya adalah remaja. Masa remaja merupakan masa yang paling rawan dalam pergaulan, di mana emosi seorang remaja masih sangat labil. Para remaja mengalami penuh dengan permasalahan emosi dan tekanan jiwa, sehingga mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan adanya internet, hal ini merupakan tantangan bagi orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif saat menggunakan internet. Hadirnya internet sudah pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah pengguna dapat memanfaatkan internet sebagai wadah informasi, media komunikasi, dan menambah relasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah pengguna dapat kecanduan akan internet atau media sosial, melakukan kegiatan yang merugikan seperti meretas, cyberbullying, penasaran dengan hal baru sehingga mencari-cari yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah pornografi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap remaja pertengahan yang menonton video porno. Dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek mengelola emosi, aspek mengenali emosi diri, aspek pengendalian emosi diri, dan aspek motivasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan emosional. Goleman 2009 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan seseorang yang di dalamnya terdiri dari berbagai kemampuan untuk dapat memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan impulsive needs atau dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun kesusahan, mampu mengatur reactive needs, menjaga agar bebas stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk berempati. Di sini aku ingin menjelaskan tentang faktor kecerdasan emosional. Ada 2 faktor kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, dan yang kedua ada lingkungan non-keluarga. Lingkungan keluarga, kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi, melalui ekspresi wajah. Yang kedua itu ada lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Selanjutnya, aspek kecerdasan emosional menurut Goleman tahun 2001. Terdapat 4 aspek kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang kedua itu ada mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Yang ketiga itu pengendalian diri. Menangani emosi sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Dan yang terakhir motivasi, kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran. Nah, di sini aku mau ngejelasin dampak kecanduan pornografi. Yang pertama yaitu mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. 2. Membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Yang ketiga, menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya. Yang keempat, tertutup, minder, dan tidak percaya diri. Yang kelima, perilaku seksual menyimpang pada orang lain, seperti lesbianisme, homoseksual, sodomi, sadisme, dan pedofilia. Responden dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki yang telah menonton video porno. Sebut saja D. Ia merupakan seorang pelajar di salah satu SMA negeri yang ada di Cirebon.
D merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga D memiliki perekonomian yang menengah ke atas. D sangat penurut kepada ibunya. D memiliki perilaku yang sopan kepada yang lebih tua. Di sini aku mau menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama, ada pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek mengelola emosi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, subjek mampu mengelola emosinya dalam kegiatan sehari-hari dan mampu mengendalikan emosinya terhadap kecanduan video porno. Misalnya, subjek berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dari video porno, sebagaimana subjek mengatakan bahwa kalau gue biasanya main, nonton film, nugas, kalau enggak tidur cepet. Dan juga subjek mengatakan, ya lagi di tahap pengen berhenti sih, udah hampir berhenti malah. Lagi suka cari kegiatan bermanfaat gitu, pokoknya nyibukin diri aja biar teralihkan pikiran gue buat nonton video itu. Pengendalian emosi diri subjek dipengaruhi oleh kesadarannya yang menunjukkan sikap bersungguh-sungguh. Yang kedua, ada pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek mengenali emosi diri. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan ADP, ia masih merasa bingung dengan apa yang ia lakukan. Bisa dibilang ia menonton video itu hanya untuk kepuasan batinnya, namun ia tidak mengenali emosi apa yang ia rasakan saat menonton video tersebut. Sebagaimana dalam sesi wawancara, subjek berkata, bisa dibilang campur aduk lah, kalau dibilang senang bukan, sedih bukan, marah bukan, bingung bukan. Apa ya? Ya begitu deh, sambil garuk-garuk kepala. Lalu yang ketiga, ada pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek pengendalian emosi diri. Dapat dipahami bahwa pengaruh kecerdasan emosional mampu mengetahui dan menahan kendali atas kehidupan emosionalnya dan perasaan mereka sendiri dengan baik. Dengan adanya keinginan dari diri subjek untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, ada pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek motivasi diri. Subjek memiliki motivasi cukup tinggi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih produktif melakukan hal-hal yang bermanfaat. Subjek akan berusaha untuk berhenti menonton video porno karena ia menyadari bahwa perilaku tersebut akan membawa dampak yang buruk dan kebiasaan yang buruk. Dan yang terakhir, yang di sini saya akan menjelaskan adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek mengelola emosi. Subjek dapat mengelola emosinya dengan baik. Subjek berusaha mengalihkan perhatiannya dari hal yang membuat ia menonton video porno. 2. Pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek mengenali emosi subjek dapat mengenali emosi dirinya sendiri dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan temannya maupun keluarganya. Namun apabila ia sedang menonton video porno, subjek cenderung sulit dalam mengenali emosi dirinya. 3. Pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek pengendalian emosi. Subjek mampu dengan baik menahan kendali atas diri dan emosional yang ada pada dirinya untuk menahan diri menonton video porno. Dan 4. Pengaruh kecerdasan emosional remaja pertengahan yang telah menonton video porno dari aspek motivasi diri. Subjek memiliki keinginan diri untuk mengubah kebiasaan buruknya. Subjek memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara melakukan kegiatan yang produktif. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.